Acara pengikatan kedua mempelai telah usai. Kini saatnya Sabto dan keluarga untuk kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya di hari Selasa Pahing nanti. Pak Suroso dan Kirana mengantarkan rombongan Sabto dan keluarga hingga ke depan tugu desanya. Sabto masih memandangi setiap rumah yang terpasang irisan daun pandan dan ilalang. Dia masih belum mengerti akan arti itu. Terima kasih Nak Sabto sudah mengunjungi rumah kami dan berkenan menyetujui acara pengikatan ini. 3 hari dari sekarang, Nak Sabto harus persiapkan seluruh jiwa dan raga untuk acara pernikahan nanti, ucap Pak Suroso. Nggih Pak, aku siap, senyum Sabto. Sabto dan keluarga memasuki mobilnya dan beranjak pergi meninggalkan desa yang dikenal sebagai desa anti santet itu. Para warga menyorakan rasa kegembiraannya karena putri mahkota dari Pak Suroso sebentar lagi akan melepas masa lajengnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Sabto hanya melamun dan memandangi sekeliling desa dengan tatapan yang kosong. Wonten nopo cah cakep? Rayu Ibu Sabto sambil menjiwit pipi Sabto dengan gemas. Bu loro, jawab Sabto. Ada apa gerangan? Tiba-tiba saja tatapanmu sangat kosong. Tidak baik pengantin pria memikirkan hal-hal yang berat. Ada apa nak? Kemari cerita pada ibu, pinta Ibu Sabto. Aku masih penasaran dengan irisan daun pandan dan ilalang melingkar yang tertempel rapi di depan pintu. Oh, itu toh. Tanya bapakmu kalau itu. Dia kan temannya Pak Suroso. Pasti ada cerita yang diceritakan Pak Suroso pada bapakmu, ucap Ibu Sabto. Pak ndak mau cerita? Rayu Sabto kepada bapaknya. Sebentar, jawab Pak Mulyo. Tempat itu pernah menjadi sasaran santet pada masa lalu karena ada salah satu warganya melakukan pemujaan terhadap iblis. Semua warga menjadi korban dari keganasan santet itu yang dilayangkan tepat di malam 1 Suro, ucap Pak Mulyo. Para warga yang terkena santet banyak yang mengalami penyakit aneh. Entah apa yang diinginkan oleh orang itu hingga dia menumbalkan warganya. Namun ada satu persepsi yang membuat Bapak yakin akan satu hal, ucap Pak Mulyo. Persepsi? Tanya Sabto. Yaitu tentang sakit hati. Pelaku merasa sakit hati karena cintanya kandas. Karena itu, cinta bisa memberikan sebuah arahan, bisa menunjukkan kepada kebaikan atau sebaliknya, menuju kepada kerusakan. Tapi sejatinya, cinta yang abadi akan menuju kepada kebaikan, bukan kerusakan, jelas Pak Mulyo. Lalu, apa hubungannya dengan pandan dan ilalang itu? Pandan diartikan sebagai bau yang harum dan wangi, sedangkan ilalang menandakan kerusakan dan ketidakrapian. Keduanya dijadikan satu untuk menyimbangkan dan menolak santet yang menyerang kala itu, jelas Pak Mulyo. Lalu berhasil? Potong Sabto. Belum, jawab Pak Mulyo. Belum sampai di situ. Untuk menghentikannya, setiap rumah juga terpasang petuk kuning agar santet tidak bisa menembus dinding gaib setiap rumah, jelas Pak Mulyo. Aku kurang ngerti Pak jelas Sabto. Santet malam 1 Suro sangat kuat, jelas Pak Mulyo. Saking kuatnya, dia bisa merobohkan dinding gaib dan bisa menembus rumah yang terpasang langsung oleh pandan dan ilalang, ucap Pak Mulyo. Maksudnya? Tanya Sabto. Santet itu masih bisa menyerang walaupun setiap rumah telah terpasang petuk dan lainnya, tambahnya. Apa bentuk santet itu? Tanya Sabto. Siji, bentuknya tali gaib. Loro, wujudnya siluman monyet. Telu, atasane gede dhuwur. Papat, nyerangi daleman. 5, gedhe bleceran. 6, sing kena sampe ning 5 bakal dadi watang, jelas Pak Mulyo. Ekspresi Sabto berubah menjadi perasaan takut ketika mendengar 5 bentuk santet yang dijelaskan oleh bapaknya langsung. Sing luwih parah
santet kuwi ngrogoti wong kang dolani. Jelas Pak Mulyo. Pak cara menangkalnya bagaimana? Pak Mulyo terdiam sesaat. Sebetulnya bukan tidak ada keinginan untuk menceritakan. Namun rasa ingin tahu Sabto harus dihentikan agar tidak menjadi sebuah pikiran lebih dalam lagi. Apa sing gawe awakmu pengen weruh? Tanya Pak Mulyo. Ora Pak jika santet itu dilayangkan kepada satu warga sekaligus, itu berarti cara satu-satunya untuk menghabisi santet itu adalah menyerang biang santet itu sendiri. Jelas Sabto. Memang benar, tapi itu mustahil. Mustahil karena apa Pak Tanya Sabto. Terkadang orang yang memainkan peran santet itu adalah orang yang pernah dekat dengan kita. Karena itu ada pepatah yang mengatakan orang terdekat itu seperti kalajengking, ngantup sing buri. Ucapnya. Nang, ojo diteruske, ora elok. Ucap Ibu Sabto. Ora popo Bu, mugi-mugi dados bahan pelajaran kangge Sabto sediringe bangun keluarga. Ucap Pak Mulyo. Aku isi penasaran kangge penangkal santet kuwi. Apa perlu aku tanyakan kepada Pak Suroso Pak? Tanya Sabto. Jika ada waktu luang, tanyakan. Tapi jika sudah pada waktunya, kadang matahari bersinar bukan untuk menyinari saja. Maksudnya Pak? Maksudnya, kadang pengetahuan didapatkan bukan untuk dijadikan pengetahuan saja, melainkan sebagai pengalaman dan senjata pribadimu ketika hari di mana kamu akan melewati batasanmu itu sendiri. Ucap Pak Mulyo. Jawaban dari Pak Mulyo membuat Sabto haus akan rasa keingintahuan lebih dalam lagi mengenai desa yang disebut anti santet itu. Masa lalu yang menjadikan desa itu seperti perahu yang terombang-ambing ke sana kemari, sehingga terciptalah dermaga yang kuat sebagai pondasi awal. Nanti, jika ada waktu luang, coba tanyakan kepada mertuamu, Pak Suroso. Aku yakin dia akan sedikit membantu. Ucap Pak Mulyo. Nggih Pak, jawab Sabto. Hanya menyisakan lelah dan pikiran yang tak karuan, Sabto ingin sekali mengetahui makna yang diucapkan Citra kala itu. Apa mungkin seluruh serangan peringatan waktu itu adalah hasil buah tangan Citra ketika mendapatinya akan segera menikah? Apa jangan-jangan Citra telah merencanakan ini sejak lama dan menjadikan dirinya gelap mata hingga tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah? Sudah berada di perbatasan daerah, Sabto akan melihat pemandangan dari keasrian rumahnya. Sebentar lagi dia akan sampai menuju rumahnya. Hal yang pertama ia lakukan adalah mandi dengan air hangat dan merebahkan tubuh sesaat. Tidak lupa dia membuka Al-Quran untuk menenangkan hati. Sembari meminta bantuan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dia juga bernadar. Ketika hari di mana sesuatu yang tak terkira mengenai keluarganya, dia harus lebih dulu maju ke garda depan agar menjadi sebuah pedoman bagi anak-anak dan cucunya kelak. Pak, mpun sampai, ucap supir pribadi bapak. Langsung diparkir ke mobile. Selasa mengko, kowe antar ke rombongan malih. Ucap bapak. Nggih Pak, ucap supir pribadi bapak. Sabto berjalan menuju pintu rumahnya, sembari digandeng oleh ibu tercinta. Dia membayangkan sedikit demi sedikit kenangan yang telah dibangun di rumah ini. Dari membantu ibu, membereskan mobil bapak, memberi makan ternak, mengajari anak-anak kecil di tempatnya. Semua sudah menjadi rotasi kehidupan, terus berputar dan terus melingkar hingga saat nanti. Pintanya hanya satu, ingin membahagiakan kedua orang tuanya serta orang-orang yang berada di sekelilingnya. Bu aku adu dhisik ya, ucap Sabto. Monggo nang, senyum Ibu Sabto. Pak Mulyo masih memandangi gerak-gerik dari Sabto yang hari-hari ini seringkali membahas mengenai santet, Citra, dan satu suro. Ada apa hubungan di antara ketiganya? Dalam pandangan Citra, langkah Citra tidak seperti biasanya. Hari di mana pernikahan Sabto telah tiba. Citra tahu itu karena orang yang akan dinikahi oleh Sabto adalah teman dekatnya sendiri.
Kirana Putri Antasari. Tego kowe kir? Citra segera menaiki bus jurusan PO. Dia segera menemui seseorang untuk memberikan peringatan khusus ketika hari pernikahan Sabto itu tiba. Citra duduk di bagian tengah sambil memandangi foto Sabto. Citra telah dulu mencoret-coret wajah Sabto dengan goretan kasar dari pisau kecil. Boh Sabto, boh Kirana, kuwi wong loro kabeh kudu mati ning tanganku, ucap Citra. Bis itu mulai melaju menuju tempat yang Citra maksud. Di sekeliling perjalanan, Citra sudah biasa memandangi hutan seram di jantung tempat dia berganti kepada kehidupannya. Hatinya sudah tidak bisa ditoleransi lagi ketika mendapati teman dekatnya akan dinikahi oleh orang yang dicintainya. Memang benar, wanita boleh lupa akan menaruh ikat kepalanya, tapi dia tidak akan lupa dengan masa lalunya ketika bersama dengan orang yang dicintainya. Tangisan Citra tak terbendung lagi. Mengapa hatinya begitu lemah ketika berhadapan dengan cinta? Mengapa hatinya begitu rapuh ketika bertemu dengan cinta? Mengapa perasaannya sangat kacau ketika mendengar nama Sabto? Mengapa Kirana yang harus dinikahinya? Mengapa? Sudah hampir setengah jam perjalanan menuju tempat Mbah Sumerep, dukun kepercayaan Citra. Dia masih saja memikirkan Sabto dan Kirana. Penumpang arah PO, harap siap-siap. Sebentar lagi akan sampai, ucap kondektur bis. Citra segera menghapus larannya. Tangisannya tidak akan membuahkan hasil manakala dirinya masih mengingat masa lalu yang tiada batas. Mbak mau turun? Tanya kondektur bis. Jeh mas. Sebentar mbak, tunggu bisnya berhenti. Citra terobsesi kepada Mbah Sumerep ketika dia mendapati kenalannya pernah melakukan hal yang sama. Mbah Sumerep kuwi wong sekti mandraguna, mampu ngancuri wong sing kita pingini, santete laka lorone, ucap temannya yang masih terngiang-ngiang dalam pikiran Citra. Citra segera menuruni bis yang ditumpanginya. Dia menuju rumah Mbah Sumerep dengan berjalan kaki karena jaraknya tidak terlalu jauh dari tempat di mana dia diturunkan. Seharusnya Citra mendatangi Mbah Sumerep ketika sudah mempersiapkan semua. Namun dia sengaja terburu-buru melakukan pertemuan untuk menenangkan hatinya yang agak resah. Entah mengapa, dia tidak mengaitkan Sang Pencipta untuk menghadirkan dalam hatinya. Mungkin hatinya sudah tertutup akibat kisah asmaranya yang berujung tragis. Tok tok tok. Mbah, kula dugi, ucap Citra. Mbah Sumerep langsung membukakan pintunya dan mempersilahkan Citra masuk ke dalam rumahnya. Perawakan Mbah Sumerep itu berbadan gempal, tinggi berkisar 150 cm. Mulutnya berbau sirih, giginya kecoklatan karena sering mengunyah sirih yang dimakannya. Kalau berjalan menggunakan tongkat, bersandal bagiak, dan memiliki rambut yang tidak seluruhnya berwarna putih dengan ikat kepala berwarna hitam seperti pendekar di masa kolonial dulu. Tampak tradisional, namun memiliki pemikiran yang tidak bisa terangsang ke dalam rasional. Ono ponduk, sepurane aku mbah, sebentar lagi Sabto dan Kirana akan menikah. Terus, mampukah mbah memberikan peringatan di hari pernikahan Sabto? Tanya Citra. Mbah Sumerep menyalakan menyan di atas bokornya lengkap dengan serpihan bunga-bunga yang telah ditaburkan terlebih dahulu. Atimu kuwi wis peteng, ojo sampai kowe gelap mata, ucap Mbah Sumerep. Aku weruh kuwi mbah, aku weruh, ucap Citra. Senajan weruh, tetep dilakoni. Awakmu wis kelewat wates, ucap Mbah Sumerep. Aku bakal bayar piro-pirone gawe Sabto lan Kirana ora bahagia ing dina kuwi. Mbah Sumerep tersenyum. Tugasnya untuk mengelabui Citra sudah selesai. Sedikit demi sedikit, Citra telah menceburkan diri ke dalam lubang iblis untuk memberikan kesepakatan tertentu agar ambisinya terlaksana. Nuwun sewu, ing sejerone dina, Selasa Pahing kuwi ana loro pandangan. Siji gawe kelanggengan, lan kang kalorone gawe kehancuran, ucap Mbah Sumerep.
"Dados pripun, Mbah?" tanya Citra. "Sampeyan tinggal pilih. Arep diapake Sabto lan Kirana ing dina Selasa paing mengko, langgeng atau hancur?" ucap Mbah Sumerep. Citra terdiam 1000 bahasa. Hatinya bergejolak dan memberontak, antara memilih iya atau tidak, antara menghancurkan atau melanggengkan. Hatinya selalu bertabrakan dengan pikirannya. "Aku weruh kowe isih tresno karo Sabto. Tapi ingat ini, cinta terkadang membunuhmu dalam diam," ucap Mbah Sumerep. Aku ra iso jawab sakniki, Mbah." "Hahaha, cinta membuatmu taklu, jeh." Citra masih mengingat beberapa bulan yang lalu ketika dia masih bermesraan dengan Sabto. Pandangan ke depan, Sabto akan menikahinya dalam jangka waktu yang tidak akan lama. Citra meyakini itu. Namun karena berbeda pandangan antara keluarga Sabto dan Citra dalam masalah adat, cinta Citra dikandaskan secara rapi, tanpa adanya penyesalan di dalam diri Sabto. "Apakah kamu sedang mengingat masa lalu? Masa di mana hatimu sedang terpenuhi akan janji-janji palsu?" Mbah Sumerep mencoba meyakini Citra dengan memojokinya terhadap argumen-argumen panas yang nantinya akan menggoyahkan keraguan Citra. "Apakah pria brengsek seperti Sabto akan membuatmu bahagia hari ini?" ucap Mbah Sumerep sambil memegangi pundak Citra. "Apakah kau tahu mengapa aku ingin membantumu? Keluarga Kirana adalah musuh bebuyutanku. Kita ditemukan dalam satu kepastian yang sama, dendam. Aku mencintai Buyati dan kau mencintai Sabto. Bagaimana kalau kita hancurkan mereka semua?" ucap Mbah Sumerep. Jadi, ya, kita sama-sama pengabdi cinta, pengabdi yang tersakiti. Cinta kita tidak tersampaikan. Ini saatnya kita bekerja sama untuk menghancurkan keluarga mereka. Di malam di mana purnama meredupkan diri dan bunga kantil mulai bermekaran, malam 1 Suro, ucap Mbah Sumerep. Dalam pandangan Sabto, "Pak apa ada lagi yang harus aku persiapkan nanti?" tanya Sabto. "Tidak ada, Nang, sudah cukup. Sepertinya kamu tidak sabar menuju hari H, ya?" tanya Pak Mulyo. "Hehehe, namanya juga persiapan. Kan harus dipersiapkan dari sekarang supaya tidak keteteran." Sabto membereskan seluruh baju-bajunya dan dimasukkan ke dalam koper. Dia tidak sengaja menjatuhkan sebuah tulisan tangannya yang tertulis dalam sebuah kertas mengenai kata-kata cintanya saat pertama kali mengungkapkan perasaannya terhadap Citra. Maafkan aku, Citra. Aku harap kamu datang ke hari pernikahanku dengan baik. Aku yakin kamu akan mendatangi pernikahanku," ucap Sabto. Dia merobek surat itu hingga menjadi 2 dan menyobeknya lagi dan lagi hingga menjadi serpihan kertas. Kertas itu dimasukkan ke dalam kantung kresek untuk dibuangnya menuju tempat sampah. Surat cinta untuk Citra hanya kenangan, bukan pandangan. "Sabto, Nang, kamu sedang apa?" tanya Ibu Sabto. "Oh, aku sedang membereskan baju-baju, Bu E." "Wonten apa, Bu E?" tanya Sabto. "Kemari, Nang." Sabto segera menuju ibunya sambil membawa bungkusan kantong kresek hitam. "Wonten apa, Bu?" "Lah, apa kui?" tanya Ibu Sabto. "Ini sampah, Bu, mau Sabto buang," jawab Sabto. "Oh, sampah. Nang, coba kamu cek kamar mandi. Airnya sudah penuh belum?" "Oh, nggih, Bu." Sabto menuju kamar mandi untuk mengecek langsung air keran yang dinyalakan ibunya. Memang pekerjaan rumah menjadi berantakan karena prioritas diutamakan kepada pernikahan Sabto. "Bu wis kebak," ucap Sabto. "Pateni, Nang." Sabto mematikan keran air di kamar mandi dan kembali menuju ibunya. "Ada lagi, Bu?" tanya Sabto. Ibu Sabto berhenti memotongi bawang merah yang sedang diiris tipis-tipis. Sambil tersenyum, ibunya berkata, "Pernikahan itu sangat sakral, harus tenang dan tertib," ucapnya. Sambil membereskan kemeja Sabto,
Ibu Sabto tampak yakin anak semata wayangnya sebentar lagi akan bahagia. Ingat pesan bapak dan ibumu, hormati mertuamu di sana. Jika butuh apa-apa, bilang saja. Jika kamu sedang sedih, datangi kami. Kamu juga pasti akan rindu bukan dengan ibu? Pasti Bu E. Mosok iyo, Sabto ora kangen neng omah, kangen masakane Bu E, ucap Sabto. Ibu Sabto langsung memeluk Sabto dengan rasa harunya yang tak bisa terbendung lagi. Ojo tinggal ke sholat nang. Apapun masalahmu, Tuhan adalah sebaik-baiknya pertolongan. Ibu dan bapak hanya bisa berdoa untuk kebaikan kalian berdua di hari H nanti, ucap Ibu Sabto. Ibu ra usah nangis, aku dadi peluan nangis ucap Sabto. Ibu tidak menangis kok, ucap Ibu Sabto sambil mengusap kedua matanya dengan baju. Ibu hanya ingin kalian bahagia, selamat membangun keluarga. Semoga bahagia selalu, ucap Ibu Sabto. Matur nuwun, senyum Sabto.